Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mat Santara TV, TV channel Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Tarakan. Pada kesempatan hari ini, kita akan bincang-bincang dengan seorang siswi Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Tarakan. Siswi ini mempunyai prestasi yang luar biasa. Prestasinya tidak hanya pada tingkat provinsi, namun sampai tingkat internasional. Selain itu, siswi ini juga mempunyai prestasi yang bagus dalam bidang akademik. Tambahan pula, dia selalu menyeimbangkan antara kehidupan dunianya dan juga agamanya. Penasaran dengan tamu kita pada pagi hari ini? Kita sambut Anissa Devika. Hai, Assalamualaikum Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Kabar Bapak, Ibu? Sehat. Sehat ya, Alhamdulillah, luar biasa. Anissa, pada kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang seputar prestasi Anissa. Nah, Ibu banyak baca dari surat kabar, Anissa mempunyai prestasi yang mendunia dalam bidang panahan. Nah, bagaimana sih ceritanya, sejarahnya Anissa kok bisa seperti ini? Bisa mempunyai prestasi dalam panahan yang sampai tingkat internasional. Bisa dong diceritakan? Jadi waktu kelas 5 SD, saya menonton acara televisi tentang olahraga panahan. Dan saat itu juga saya berlatih pada saat kelas 5. Namun kelas 6 saya berhenti sebentar karena ujian nasional. Dan kelas 7 kembali lagi latihan. Dan sembari itu juga saya diberitahu bahwa panahan merupakan olahraga sunnah yang dianjurkan. Dan saat itu juga saya lebih bersemangat lagi. Seperti itu. Jadi awalnya Anissa tertarik dengan atlet panahan yang ada di televisi. Kemudian Anissa lebih termotivasi ketika sekolah di madrasah, gurunya memberikan wawasan bahwa panahan itu adalah salah satu olahraga yang dianjurkan Rasulullah begitu ya. Sehingga Anissa lebih berusaha untuk mendalami dan berlatih lebih keras lagi seperti itu ya. Terus apa saja prestasi-prestasi yang sudah Anissa ukir dalam panahan ini? Tentunya banyak sekali dong. Bisa diceritakan sedikit? Ya, jadi awalnya saya itu mengikuti event pertama kali, namun di situ saya masih dalam kategori pemula dan belum mengetahui apapun. Ya. Jadi belum dapat kemenangan. Jelang berapa bulan saya mengikuti event kedua dan saya mendapatkan medali pertama saya. Dan bisa dikasih lihat medalinya. Wow, banyak sekali medalinya. ya, dan pada saat event kedua ini medali pertama saya di Kaltim Series 2 di Tenggarong. Dan dari beberapa medali saya dan kemenangan saya sangat senang pada saat lomba tahun lalu yang dianjurkan secara online, yaitu Malaysia Archery COVID-19 Remote Scoring Challenge, dan saya mendapatkan peringkat kedua. Itu yang sertifikat internasional itu ya? Ya. Nah, itu coba banyaknya medali, itu medali apa aja? Ada coba perak, ada perunggu. Nah, itu yang apa? Itu yang emas ya? Ya, ini ada itu yang emas. Oh, banyaknya. Terus? Dan ini ada medali perak. Itu perak. Oke, ya. Dan ini ada medali perunggu. Oh ya. Itu dalam kurun waktu 3 tahun ya, banyak sekali sudah medali yang didapat itu ya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, luar biasa sekali. Dalam 2 tahun bisa mendapatkan medali yang segitu banyaknya dengan sertifikat yang juga tentunya mengiringi medali itu ya, luar biasa sekali. Nah, tentunya Anissa, kalau kita mempunyai bakat dan kita punya hobi dalam panahan itu, tentunya ada dong cara-cara Anissa untuk mempertahankan
juara seperti ini? Mungkin Anissa harus berlatih atau melakukan sesuatu sehingga Anissa bisa tetap bertahan dalam posisi ini. Ya, yang paling utama itu saya melakukan latihan rutin, ya tidak setiap hari, hampir setiap hari, terkecuali hari Senin, dan disembari juga melakukan latihan fisik seperti jogging, push up, plank, sit up, dan lain-lainnya. Jadi ada latihan khusus yang memang harus ditargetkan Anissa ya, tidak hanya panahan aja tetapi harus ada latihan fisik ya, seperti push up tadi, kemudian jogging, plank gitu ya. Nah, Anissa, selain panahan, Ibu dengar Anissa juga punya prestasi akademik yang cemerlang. Ya, bagaimana itu? Ya, jadi alhamdulillah waktu kelas 7 sudah mendapatkan 3 besar di peringkat ketiga, dan kelas 8 masuk peringkat 1, dan kelas 9 semester 1 saya mendapatkan peringkat 1 kembali. Jadi tidak hanya dalam non-akademik, kemudian dalam akademik juga luar biasa ya prestasi Anissa. Oke, selamat Anissa ya. Nah, satu lagi nih, dengar-dengar ketika Anissa mau ada kompetisi, ketika minta izin pada Bunda, ada satu hal, ada syarat yang harus Anissa kerjakan biar Anissa bisa mengikuti kompetisi itu. Syarat apa itu? Ya, sebelum berangkat harus menyetorkan hafalan. Setor hafalan. Jadi hafalan Anissa sekarang banyak dong. Ada berapa juz? Kurang lebih 4 juz. Kurang lebih 4 juz. Wow, luar biasa sekali. Padahal kalau hafalan yang disyaratkan lulus dari Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Tarakan itu ada berapa juz? 3 juz. Ada 3 juz. Ada 3 juz. Berarti Anissa sudah melampaui juz yang disyaratkan oleh madrasah. Oke. Boleh dong dicek hafalannya? Boleh? Oke. Dilanjutkan setelah Ibu baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna naumakum subata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna an-nahara ma'asha. Wabanayna fawqakum sab'a shidada. Waja'alna sirajan wahaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Luar biasa sekali, adem sekali mendengarnya. Iya. Nah, Anissa bisa besar seperti ini pasti ada orang pendukung di balik Anissa yang menyemangati, yang paling berperan di dalam hidup Anissa. Ada enggak? Banyak sebenarnya, Banyak ya? banyak sekali. Tapi diantaranya yang terutama itu orang tua saya, Orang tua. ibu dan ayah saya yang selalu ada buat saya dan memotivasi saya dan serta mendoakan saya. Pelatih saya yang mengajari saya, guru-guru di sekolah saya, teman-teman saya, dan keluarga saya yang selalu mendukung dan mensupport saya. Berarti Anissa berada dalam lingkaran orang-orang yang selalu mensupport, yang selalu mendoakan, sehingga Anissa kesuksesannya semakin lancar seperti itu ya. Amin, amin, amin. Oh, Anissa, kalau begitu jadwal Anissa ini padat sekali. Ya, tentunya padat ya. Bagaimana sih mengatur jadwal antara jadwal sekolah, kemudian jadwal latihan, kemudian jadwal mengaji? Bagaimana mengaturnya? Ya, jadi karena sekarang online, secara online atau daring, jadi mengaturnya lebih gampang. Jadi kadang pelajaran yang sedikit susah atau susah, yang sebelum saya paham, saya kerjakannya setelah Isya. Setelah itu jam 2, dari jam 2 sampai jam setengah 6, kadang jam 6 saya sudah ada di lapangan latihan. Setelah itu melakukan aktivitas lain setelah pulang.
setelah sholat Isya saya kembali belajar, tapi ketika saya belajar dan belum bisa memahami, saya belajar di besoknya lagi. Itu kalau pandemi. Kalau misalnya bukan masa pandemi, bagaimana mengatur waktunya? Ya, jadi kalau sebelum pandemi kemarin sekolah sampai jam 2 Jam dan 2. setelah latihannya setelah asar sampai jam setengah 6 atau jam 6. Dan setelah itu saya sempat mengikuti kayak untuk store hafalan di rumah tahfiz. Setelah itu, Setelah hafalan sama bunda, bukan bukan sama ustazah. ya sama ustazah, dan setelah itu pulang dan kembali belajar. Nah, Anissa, apakah jadwal Anissa yang seperti ini sudah tersusun dan teratur mulai dari kecil? Enggak. Tidak. Jadi saya dulu orangnya tuh pemalas dan Pemalas. ya, Ya, dan ya, gampang nyerah. Oh, seperti itu. Nah, bagaimana Anissa kok bisa dari pemalas kemudian menjadi produktif seperti sekarang ini? Ya diambil dari perjalanan hidup. Saya membanyak dengar kata-kata motivasi, membaca motivasi, kadang juga motivasi di sosial media saya rangkum dan saya jalani. Seperti itu ya, dari motivasi-motivasi yang ada itu Anissa ambil sebuah hikmahnya, kemudian Anissa jalankan dari motivasi yang ada, seperti itu ya, sehingga menjadi lebih bersemangat dan sukses seperti sekarang ya. Oh, alhamdulillah. Nah, coba ada ndak suka dukanya sebagai atlet panahan? Yang pastinya ada. Ada ya? Banyak suka atau dukanya? Sukanya. Banyak sukanya ya, luar Dan, biasa. ya sukanya itu seperti misalnya ada event di luar kota, jadi kita berangkat dan lebih bisa tahu, oh ternyata luar kota seperti ini. Banyak juga mendapatkan teman-teman baru. Dan apalagi kalau udah menang di suatu event tuh rasanya udah nggak ada yang sia-sia lagi. Jadi semuanya yang capek-capek atau apa itu hilang semuanya, tergantikan dengan kemenangan itu ya. Dan dukanya itu ya karena sering berpapasan dengan sinar matahari, ya kulit menjadi sedikit gelap. Oh iya. Dan ya mental kita juga harus kuat ya Iya, untuk iya. menghadapi lawan. Gak boleh gampang nyerah, harus tetap doa. Ya. Luar biasa sekali ya. Nah, sekarang Anissa, agar apa yang sudah kamu laksanakan seperti ini ya, mulai dari dulu Anissa pemalas begitu ya, pemalas, kemudian sekarang menjadi siswa yang produktif ya. Nah, itu coba ada ndak pesan untuk adik-adik biar mereka ketularan ya, terinspirasi seperti Anissa? Apa pesannya? Ya, jadi di usia remaja kita sekarang tuh banyak sekali keinginan dan kita juga harus memikirkan masa yang kedepannya. Jadi menurut saya kita memiliki banyak keinginan, banyak kemauan, banyak mimpi, dan kita juga harus menjalankan suatu usaha di sebelum itu, karena tidak ada yang dilalui secara instan, tapi melakukan sebuah proses, karena disandingkan dengan usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya yang akan datang. Luar biasa ya. Jadi harus tetap semangat dan berusaha. Jangan hanya berkeinginan tetapi tidak menjalankan programnya itu ya. Kita berkeinginan, bermimpi dan laksanakan seperti itu ya Anissa, dengan sebuah proses. Nah Anissa, ada enggak pesan untuk Kementerian Agama? Oh ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, dan juga Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri Tarakan atas dukungan, motivasi, dan beberapa penghargaannya. Ya, ada yang dibawa? Ada. Oke ya. Ini adalah salah satu penghargaan yang diberikan kepada saya oleh Pak Kankanwil pada saat kunjungan kerja dan pada saat Isra Mi'raj. Dan ini adalah
penghargaan yang diberikan kepada Pak Kemenak pada saat Hari Salah Guru. satunya ya. Salah Heeh, satunya heeh. pada saat Hari Guru Nasional yang Mm-mm. diwakilkan kepada Bapak Wali Kota, yang diberikan kepada saya, dan untuk penghargaan yang dari kepala sekolah saya lupa bawa. Lupa bawa ya. Tapi banyak sekali ya penghargaan-penghargaan yang diberikan dari Bapak Kakanwil, Bapak Kemenak, kemudian Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Tarakan juga ya. Jadi dengan begitu Anissa merasa seperti apa? Apa Yes. perasaannya? Bagaimana perasaannya? Saya ya bangga juga, senang, dan saya termotivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan peringkat kedua di kejuaraan internasional. Dan saya juga terinspirasi untuk menjadikan madrasah yang hebat, bermartabat, dan mendunia seperti kata Pak Direktur KSKK. Wow, luar biasa sekali. Cita-cita yang sangat mulia untuk menjadikan madrasah hebat, bermartabat, dan mendunia ya. Kalau kemarin Anissa sudah mendapatkan juara kedua tingkat internasional dan terus akan berusaha dengan support-support yang ada untuk menjadikan madrasah lebih baik lagi ya. Oke, amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga cita-cita Anissa terkabul ya. Amin ya rabbal Oke, alamin. amin. Ya, Anissa, terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas bincang-bincangnya pada kesempatan hari ini. Baik, demikian tadi pemirsa Mat Santara TV, bincang-bincang kita dengan Anissa Devika, salah satu siswi Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Tarakan yang mempunyai prestasi tingkat internasional dan akan terus berusaha untuk meningkatkan prestasinya dan membawa madrasah lebih hebat, bermartabat, mendunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semuanya dan terima kasih atas kebersamaannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mat Santara.